Oke, siapa nih? Halo, mau ngapain? Ayo masuk, kita house tour. Sini ya, kita nonton TV dulu bareng nih. Ini tuh ruang keluarga, jadi di sini nonton TV, bisa main game juga kalau cowok-cowok. By the way guys, mungkin sofa ini kelihatan kayak sofa biasa ya, tapi sebenarnya ini tuh sofa robot. Ini tuh sering dibilang kayak Tesla-nya sofa. Nih aku coba lihat ya, kasih satu fiturnya ya. Nah, jadi sofa ini emang multifungsi bener ya. Dia bisa naik dan dijadiin sofa bed. Kita bisa rebahan di sini. Nah, coba kita turunin lagi ya. Nah, kalau ini tadi namanya fitur reclining, dia bisa naik gitu ya. Nah, ini lebih canggih lagi. Nah, fitur ini namanya sliding, jadi sofanya bisa dimajuin ke depan dan lebih besar ya space-nya. Salah satunya sofa yang punya advanced technology with sliding mechanism dan eksklusif hanya ada di Maison Living sebagai authorized dealer dari brand aku model ini. Dan bagian yang panjang ini juga bisa dinaikin dan jadi sofa 2-seater tambahan kalau lagi rame. Nah, di belakangnya ada cover sofa bed yang bisa kita pakein ya, dan ada storage yang lumayan gede juga di sini. Nah, kita coba pasang covernya, kita lipetin turun lagi, dan jadi deh kita bisa tidur di sini. Nah, selain itu ada juga satu stool tambahan nih. Jadi kayak nggak kelihatan ya bahwa dia tuh adalah kursi tambahan. Taruh di sini. Ya, jadi gimana tadi? Nah, selain itu di tempat tangannya ini armrest ya namanya. Ternyata bisa dibuka dan jadiin storage untuk nyimpan barang. Nah, lihat ini bisa masuk 2 bantal yang lumayan gede, sedang lah ya. Kalau nggak dipakai, masukin aja. Yang menariknya lagi, bahan sofa ini tuh waterproof. Coba kita tumpahin air ya. Nah, dia tuh kayak daun talas yang anti air. Tinggal dibersihkan aja dengan kain lap dan bersih deh. Nah, sofa robot atau sofa Tesla ini tuh bisa naik turun, sliding itu karena dia pakai listrik. Kita tuh sebenarnya bisa colok langsung ya ke listrik, tapi biar nggak repot ya kabel kemana-mana, dia tuh juga ada baterainya nih dan bisa disembunyiin kayak gini ya. Baterai ini tuh charge penuh 4 jam dan dia bisa tahan 1-2 bulan untuk pemakaian yang normal. Nah, kita sembunyiin lagi. Nah, buat kalian yang tertarik sama sofa yang canggih banget kayak gini, ini brandnya tuh namanya Acomodel. Dia impor dari Spanyol, dan kalau di Indonesia kita bisa pesen dan lihat-lihat langsung ke Maison Living yang ada di BSD Alam Sutra atau yang ada di Kemang. Pokoknya datang langsung aja, lihat-lihat, cobain fitur-fiturnya karena mereka juga ada jualan banyak furniture-furniture lainnya. Guys, kita lanjut ke dapur yuk. Nah, di sini ini sebenarnya tuh meja makan ya. Tapi karena ruangan kita sempit, nah kita beli yang bisa kayak dilipat gini panjangnya. Mau dilipat jadi kayak gini. Ini juga ada laci-lacinya ya buat taruh snack. Dan ini adalah kursi yang kita beli di toko mebel di Jepara. Jadi thank you buat tukang-tukang kayu di Jepara ya. Nah, kalau ini sih sebenarnya biasa aja ya. Nah, ini nih yang harus lihat nih. Nah, kita bisa cook sama makan with a view. Good morning, Walt. Jadi aku tuh emang sengaja bikin konsep, sebenarnya bukan aku sih, adik aku ya. Dia konsep dapurnya tuh dapur sama taman tuh bisa connect gitu. Karena dapur kita kan again sempit ya, jadi ini kelihatan lebih luas. Ini juga jadinya bisa minum atau makan sore-sore, pagi-pagi di meja bar kayak gini ya. Makanya aku bikin jendela kayak gini biar bisa ada sirkulasi udara juga ya. Anyway, jendelanya ini kita beli dari kaca rumah. Nah, langsung aja kita lihat ke sana yuk. Nah, kita ke taman. Ini salah satu bagian yang aku suka banget di rumah ini. Jadi, ya ini motif kayunya ya. Nah, itu tadi meja bar yang kita lihat. Nah, koneknya langsung ke dapur ya. Nah, ini juga ya rumput buatan sih ya, biar ada hijau-hijaunya sedikit. Nah, ini yang agak unik ya. Ini tuh sebenarnya jacuzzi nih, whirlpool. Nah, tapi bisa untuk rendang-rendang kaki juga nih kayak gini. Sama ada air terjunnya juga. Oke, kita lanjut ke ruangan yang lain nih ya. Jatuh mulu dia. Nah, by the way ini ya, ada kacanya di atas. Jadi walaupun hujan, dia tuh nggak masuk lah ya ke taman.
Kita lanjut ke ruangan yang paling banyak menghasilkan uang. Ayo. Nah, yang kayak tadi aku bilang, ruangan yang paling banyak menghasilkan uang. Ini ruang kerja aku, sekaligus studio juga ya. Nah, ini ada rak yang gede banget. Ini komik-komik aku dan buku-buku yang berat ya. Nah, ini tuh sebenarnya ya, kelihatan kayak penutup, tapi dia tuh sebenarnya papan tulis, jadi bisa coret-coret di sini. Dan ini juga bisa geser. Nah, ini tuh aku nanti mau pajang board game aku, karena aku suka banget board game. Tapi ini belum banyak, dan ya ada Tamiya juga, dan benda-benda yang kurang penting lainnya ya. Nah, selain itu, ini juga tempatnya lumayan canggih ya di kamar ini. Ini kan bisa jadi background untuk syuting. Selain itu ada juga ini green screen, dan dia motorik ya, tinggal lewat remote. Ya pokoknya nanti dia turun sampai bawah lah ya. Kita naikin aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, lanjut lagi. Nah, selain itu ada juga yang lebih canggih lagi nih, meja. Bukan sembarang meja ya, kita bisa kerja di sini. Tapi kalau kita udah kelamaan ya duduknya, nah kita bisa naikin. Ya. Nah, kalau misalnya ngerasa kayak kurang tinggi ya, kita bisa tinggi lagi nih. Sendiri, atur sendiri. Dia paling tinggi itu sampai 120 cm ya. Udah ketinggian, kita turunin lagi. Nah, sambil kerja biar punggungnya itu lebih lurus ya. By the way, buat kalian yang pernah ngikutin aku pas zaman kantoran, aku tuh pernah share di IG story aku meja yang kayak gini naik turun. Aku pertama kali tahu meja kayak gini tuh ya dari kantor itu, dan sejak saat itu aku kayak, aduh kalau aku punya uang aku mau deh punya meja kayak gini di rumah aku, dan akhirnya puji Tuhan bisa kesampaian. Ini by the way, ini aku ketemu ini di Stram ya, dan warnanya ada banyak, tapi aku lihat warna ini, waduh udah pas banget deh sama tema ruangan aku di sini ya. Nah, by the way di sini juga dia round design gitu, jadi nggak sakit, nggak nusuk ya kalau kita kena ujungnya. Dan ini juga menurut aku pilih Stram ini tuh karena dia super smooth ya, naik turunnya kayak nggak usah kita goyang gitu lah ya, ini tinggal pencet doang tombolnya. Nah, dia bisa naik turun gini tuh karena ada listrik. Jadi aku colok listrik di situ, tapi nah lihat nih, dia tuh kabelnya rapi banget, jadi nggak berantakan gitu ya. Nah, karena mejanya udah bagus dan aku tahu aku bakal sering banget kerja di laptop di meja gini, aku juga pilih kursi yang ergonomis ya, jadi ya punggungnya lebih enak. Nah, ini kursi ini yang basic dia bisa ya, kayak yang turun naik gitu dia bisa. Tangan, nah dia bisa naik, tapi bisa kayak gini juga nih. Jadi ini double fungsi ya menurut aku. Kepala ini udah pasti bisa ya. Nah, ini. Nah, tapi yang menurut aku enak banget, kalian harus ngerasain sih, ini baru kerasa kalau ngerasain. Nih ya, dia tuh kayak lumbar supportnya gitu. Jadi kalau pas di punggung kita, oh itu enak banget. Nah, selain itu kalau kalian lihat lampu yang standing ini ya, by the way ini dari Bardi, dia banyak banget jenis-jenis lampu ya. Ini tuh bisa kita ganti-ganti nih, dia ada 16 juta warna ya, kombinasi RGB nih. Pokoknya kita bisa ganti-ganti deh, suka-suka kita ya. Terus ini juga bisa kayak gini ya, lihat ya. Mode kayak party gitu, atau lagi malam, lagi kerja pas malam, nah dia bisa mode night. Dia juga bisa sesuaikan sama musik, dan ini semua kita atur dari HP bisa, remote-nya juga ada, tapi aku biasa lebih sering pakai HP ya biar lebih gampang. Selain itu, lampu ini juga bisa dipakai untuk di ruang keluarga gitu ya, untuk menambah warna sama kehangatan ya. Nah, kita lanjut ke lantai kedua. Nah, di sini tuh awalnya tuh kamar, tapi aku renov jadi ruang keluarga, ruang TV yang kedua ya. Nah, duduk di sini. Ayo, sini kita bisa nonton TV. Nah, di atas ini juga ada CCTV ya. Ini penting banget menurut aku, apalagi kalau kita lagi di luar mau ngecek kondisi rumah kayak gimana. Ini aku pakai CCTV indoor dari Bardi. Aku juga pakai yang indoor di bawah sama CCTV outdoor tuh di luar. Nah, kita bisa atur dari apps-nya Bardi, kelihatan ya produk-produk Bardi yang aku pakai. Nah, kita bisa lihat kamera CCTV-nya dan zoom in, zoom out, dan atur arahnya sampai 360 derajat. Ada suara nggak nih? Nah, kita bisa dengar siapa yang lagi ngomong nih. Dan kita juga bisa ngomong kayak gini. Halo, kamu penjahat ya? Pergi dari sini, bye. Nah, selain itu dia juga ada fitur motion tracking. Suaranya keluar. Jadi kalau kita gerak, dia tuh ngikutin. Lihat ya. Kayak aku jalan ke sini. Lihat kameranya. Dia juga ngikutin aku gitu. Nah, jadi dia bisa melihat penjahat.
Nah, dan di sini aku juga bikin lounge dan laundry area karena aku suka yang konsepnya open space gitu ya. Lounge-nya nanti tuh menghadap ke bawah, ada taman yang tadi kita lihat. Dan sebagai sekatnya aku pakai pintu kaca, ini dari kaca rumah juga. Nah, ini tuh bahannya dari UPVC ya. Ada UPVC, ada aluminium sebenarnya. Tapi aku pilih UPVC ini karena dia tuh lebih kuat, tahan lama, dan kokoh juga ya. Nah, kita coba buka ya pintunya ini. Pakai ini kuncinya. Nah, dan dia juga ada tiga pengunci gitu loh, lihat ya, 1, 2, nih ya, sama yang ketiga di sini. Jadi itu lebih rapat ya. Oke, ayo kita keluar. Nah, kalau ini lounge area, aku tuh rencananya mau taruh meja di sini dan aja kursi bar juga. Jadi kita bisa kerja, bisa juga mencari inspirasi ya dari tempat ini. Nah, kalau kita lihat ke bawah, itu tuh taman yang tadi kita udah kesana ya. Jadi aku mau konsepnya tuh lebih terbuka, terus juga ya ada ruang-ruang untuk bisa syuting dan juga mencari inspirasi gitu ya. Well, itu dia house tour rumah baru aku kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah request, dan semua ini bisa terwujud, bisa terjadi juga karena bantuan dan supportnya teman-teman. So thanks a lot. Aku doain semoga kita semua yang lagi nonton dikasih rezeki dan juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian ya. Again, thank you for watching. Semoga bermanfaat dan see you di video-video yang lain. Bye-bye!